Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali ayah bunda di bulan Syawal ini. Apapun yang terjadi hari ini tidak menyurutkan langkah kita untuk terus mendampingi Ananda dengan yang terbaik. Oleh karena itu pada hari ini mari kita apresiasi bersama karya anak-anak di Rumah Cerdas tahun ajaran 2019-2020 dalam Rumah Cerdas Fair. Setiap karya yang mereka hasilkan merupakan buah usaha keras mereka. Semoga apa yang saat ini mereka pelajari, mereka buat, dan karya yang dihasilkan ini bisa menjadi pondasi untuk mereka semua menuju ke tahapan perkembangan berikutnya, dan semoga kelak mereka bisa menjadi manusia seutuhnya yang bisa menjadi khalifah fil ard. Terima kasih dari saya, Dr. Vivi, Dr. Parenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Cerdas Fair Zona Toddler. Kali ini tema Aku, Identitas, dan Keluarga. Di identitas ada karya fotoku, ada karya kartu identitasku, kemudian ada pohon keluarga dan rumahku, istanaku. Pohon keluarga itu ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Begitu juga dengan rumahku dan istanaku, itu adalah tempat tinggalku bersama keluargaku. Selanjutnya, panca indera. Karya kita kali ini adalah earphone. Earphone ini berfungsi untuk mendengarkan musik atau lagu. Selanjutnya, kita ke penciuman. Karya kita kali ini adalah gambar hidung. Hidung digunakan sebagai alat indera penciuman. Kemudian kita ke panca indera perasa. Di perasa, karya kita kali ini ada gambar lidah. Di lidah itu kita memiliki beberapa rasa. Ada rasa asin, asam, pahit, asin, dan juga manis. Kemudian kita ke peraba. Peraba di sini karya kita adalah kulit. Kulit adalah bagian terbesar pada manusia. Selanjutnya, panca indera penglihatan. Di penglihatan, karya kita kali ini adalah kacamata. Sebagai alat tuh kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Dan juga eye center. Eye center ini digunakan untuk memeriksa mata kita. Selamat datang di tema kebersihan lingkungan dan tubuh. Selamat datang di tema binatang peliharaan. Selanjutnya adalah kebersihan, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kebersihan itu ada kebersihan tubuh dan kebersihan lingkungan. Kebersihan tubuh terdiri dari kebersihan rambut, gigi, dan mulut, serta ada kebersihan tangan dan kebersihan kaki. Selanjutnya, kebersihan lingkungan. Karya kita kali ini adalah tempat sampah organik dan non-organik. Salah satu bentuk menjaga kebersihan lingkungan adalah membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya adalah karya teman main. Di sini kita harus saling menyayangi antar teman dan saling menghormati antar teman. Dan di sini kita mempunyai teman antara teman laki-laki dan teman perempuan. Kita harus mengetahui adab-adab berteman, yaitu salam, permisi, berbagi, minta maaf, terima kasih, minta tolong, dan menyapa. Selanjutnya adalah teman. Kita mempunyai bermacam-macam karakter pada teman. Karakter teman adalah sifat atau kepribadian yang membedakan seorang anak dengan yang lainnya. Karakter seorang anak dapat dibentuk melalui lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Karakter seorang anak dibentuk agar seseorang menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda.
Karakter seorang teman adalah yang penyayang, suka kerjasama, penolong, dan penyabar. Setiap anak memiliki karakter penyayang. Setiap anak dapat saling menyayangi sesama teman. Karya kita kali ini adalah teman sekolah, di mana di sekolahan kita mempunyai bermacam-macam teman yang perlu kita sayangi. Ada teman laki-laki, teman perempuan, dan kita di sini mempunyai bermacam-macam golongan. Jadi, saat kita berteman harus dengan sesama kelompoknya. Teman laki-laki dengan laki-laki, teman perempuan dengan teman perempuan. Tema benda. Ada peralatan tidur dan peralatan makan. Peralatan tidur adalah alat yang digunakan sebagai sarana untuk beristirahat. Karya kita adalah kasur sebagai tempat tidur. Di sini ada bantal, guling, selimut, dan spray. Selanjutnya di peralatan makan. Peralatan makan adalah peralatan yang digunakan untuk menyajikan dan menyediakan makanan. Macam-macam peralatan makan ada piring, gelas, mangkok, sendok, garpu, pisau, cangkir, teko, dan ceret. Selanjutnya, tumbuhan. Ada bagian tumbuhan. Tumbuhan memiliki beberapa bagian, yaitu biji, akar, batang pohon, ranting daun, tangkai bunga, dan buah. Karyanya ada pohon pir, bunga matahari, dan jagung. Selanjutnya, cara menanam. Cara menanam adalah kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke lahan pertanaman untuk didapatkan hasil produksi dari tanaman yang dibudidayakan. Yang perlu disiapkan adalah sekop kecil, tanah, pot, dan bibit tanaman saat mulai menanam. Karyanya berupa sekop kecil, gembor, dan bunga anggrek. Selanjutnya, transportasi darat. Karyanya berupa macam-macam kendaraan darat seperti mobil, bis, kereta api, dan sepeda motor. Transportasi laut. Jenis-jenis alat transportasi laut yaitu kapal feri, perahu, kapal kargo, dan kapal layar. Tempat pemberhentian kapal ada di pelabuhan. Karyanya ada kapal layar dan kapal feri. Transportasi udara. Macam-macam transportasi udara ada pesawat terbang, balon udara, helikopter, dan pesawat jet. Selanjutnya, binatang peliharaan. Binatang peliharaan adalah hewan atau makhluk hidup yang dipelihara dan dirawat oleh manusia. Macam-macam hewan peliharaan ada kucing, ikan, kura-kura, ayam, dan burung. Ayam adalah peliharaan jenis unggas, bernafas menggunakan paru-paru. Ikan adalah peliharaan yang hidupnya berada di air dan bernafas menggunakan insang. Ikan memiliki sirip dan ekor untuk berenang. Karyanya ada induk ayam dan anak, ikan, kelinci, sapi, dan kambing. Selamat datang di zona Ramadan dan Idul Fitri. Selanjutnya, Ramadan. Ramadan adalah bulan penuh berkah dalam melakukan kebaikan. Idul Fitri merupakan hari kemenangan bagi umat Islam setelah ia menahan hawa nafsu seperti lapar dan haus dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Pojok jurnal.
Selamat datang di Rumah Cerdas Fair Zona KBTK. Selamat datang di tema laut. Selamat datang di tema identitas. Selamat datang di pojok jurnal. Untuk lebih mencintai tanah air Indonesia, maka Anda dikenalkan di tema kewarganegaraan Indonesia. Di tema ini ada karya kolase pohon beringin, kolase padi dan kapas, membuat rantai, serta kolase gambar bintang. Di tema panca indera ini, Ananda belajar beberapa panca indera manusia terdiri dari panca indera peraba, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengecap. Di zona karya panca indera peraba, Ananda membuat kolase kulit tangan, gambar bagian kulit, anyaman, dan membuat karpet. Di panca indera pendengaran, Ananda membuat rumah sakit THT, radio, media televisi, dan alat pendengaran suara yaitu headset. Panca indera penglihatan, Ananda membuat kacamata dari bahan bekas dan kaca pembesar. Panca indera perasa, Ananda membuat karya permen lollipop, es krim, dan tempat untuk meletakkan bumbu masakan. Di tema identitas, Ananda belajar tentang diriku dan lingkungan sekitar. Dituangkan dalam sebuah karya yaitu membuat rumah, figura foto keluarga, dan karya dinding balon angka. Di semester 2 ini, Ananda KBTK belajar tentang tema laut. Pada tema laut ini, Ananda belajar tentang berbagai macam hewan yang hidup di lautan. Selain itu, Ananda juga menuangkannya ke dalam berbagai macam bentuk hasil karya. Hasil karya Ananda diantaranya adalah karya menjahit bentuk ikan dari kertas asturo, membuat bentuk hewan laut dari kain flanel, kura-kura dari botol plastik bekas, akuarium dari botol bekas, dan berbagai karya yang lainnya. Tema bencana alam dikenalkan supaya Ananda mengenal ciri-ciri gempa serta akibat gempa. Hasil karya di tema bencana alam adalah ada gunung meletus dan diorama tsunami. Selamat datang di Rumah Cerdas Fair Zona SD. Selamat datang di dunia sains. Ada tema tata surya dan tema Ramadan. Selamat datang di daerah bendungan dengan tema energi yang dapat diperbaharui dan energi yang tidak dapat diperbaharui. Selamat datang di klaster Rumah Cerdas. Selamat datang di wisata edukasi dengan tema Sejarah Indonesia, Binatang Vertebrata, Lingkungan, dan Peristiwa Alam. Ini adalah tema tata surya. Planet pertama yang dekat dengan matahari yaitu Merkurius. Kemudian juga ada asteroid. Kemudian ada komet. Komet yang melintas langit malam dengan ekor panjang bersinar. Kemudian ada komet. Komet adalah bagian tata surya dan mengorbit di matahari. Selanjutnya peristiwa alam siang dan malam.
Bumi memerlukan waktu 24 jam untuk setiap kali putaran. Putaran ini yang membuat satu hari terdiri dari 24 jam. Bulan memerlukan waktu 27,3 hari untuk setiap satu putaran. Bulan mengelilingi bumi. Pada saat proses ini disebut dengan rotasi. Bumi mengelilingi matahari. Pada saat proses ini disebut dengan revolusi. Sekarang kita ada di zona bendungan. Dengan memperkenalkan energi yang bisa diperbarui dan energi yang tidak bisa diperbarui, membuat anak mempunyai pengetahuan dan mampu ikro dengan lingkungan. Di sini, anak-anak dibangun kepercayaan dirinya untuk membuat karya seperti gardu tanduk PLN, kincir angin, waduk, dan energi tenaga surya. Dengan dihargai karya-karyanya, akan meningkatkan konsep diri yang baik. Selamat datang di klaster rumah cerdas. Di sini, anak-anak membuat miniatur rumah, masjid, kantor kepala desa, dan kantor PLN yang membentuk sebuah perumahan. Bangunan tersebut mewakili tema keluarga, pemerintahan, energi, dan tumbuhan. Dengan membangun karya-karya tersebut, anak-anak diberi kesempatan untuk membangun daya kreativitas, daya juang, dan kemampuan untuk menuangkan pengetahuan yang didapat melalui sebuah karya. Selamat datang di zona wisata edukasi. Kenyamanan dalam berkarya sangat penting untuk membangun domain berpikir anak. Di sini, anak diberi kesempatan membangun daya berpikir kritis untuk menciptakan sebuah karya seperti Rumah Adat Jawa Timur, candi, diorama peristiwa siang dan malam, permainan maze untuk memisahkan sampah organik dan non-organik. Serta peternakan sapi. Karya-karya tersebut mewakili tema sejarah Indonesia, peristiwa alam, lingkungan alami dan buatan, dan juga binatang vertebrata dan avertebrata.